Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran IPS kelas 8. Apa kabar Ananda hari ini? Siap-siap menerima materi pembelajaran? Ibu melanjutkan materi yang kemarin yang sempat belum Ibu utarakan, ya. Baiklah, Ibu share materinya. Ibu besarkan dulu ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dapat memahami konsep saluran dan dampak mobilitas sosial. Kemarin tentang mobilitas sosial sudah kita pelajari bagaimana kita menyalurkan sehingga mobilitas sosial itu sesuai dengan harapan yang diinginkan. Jadi saluran mobilitas sosial, tentu kalian berpikir bagaimana caranya agar mobilitas sosial itu bisa terjadi. Setiap orang dapat mewujudkan mobilitas sosial itu di lingkungan atau institusi tempat ia sedang berkarya. Contohnya seorang guru, bagaimana ia bisa bertugas di lembaga pendidikannya, dapat mewujudkan mobilitas sosialnya itu sesuai dengan harapan di dunia pendidikan dan harapan dari pekerjaannya itu bisa membantu anak muridnya untuk bisa memahami materi tersebut. Tuh ya. Seorang politikus di partainya dapat melakukan mobilitas di partainya yang ia ikuti. Nah, ini ada beberapa contoh saluran-saluran dari mobilitas sosial. Yang pertama di dunia pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevator atau perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah menjadi berkedudukan yang lebih tinggi. Semakin tinggi ilmu pendidikan yang dia dapatkan, maka kemungkinan besar dia merubah pola hidupnya dan perekonomiannya menjadi semakin besar. Tuh, ya. Contohnya seorang anak dari keluarga miskin mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Setelah lulus, dia akan misalnya dia memiliki pengetahuan dagang, maka pengetahuannya itu akan digunakan untuk berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan harapan yang diinginkan. Nah, itu akan meningkatkan mobilitasnya di kehidupan anak tersebut. Kemudian di organisasi politik, banyak orang meniti perjuangan karir itu di dunia politik dari tingkat rendah sampai ke tingkat tinggi. Contohnya Presiden Republik Indonesia kita yang pertama, Insinyur Soekarno. Ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, jabatannya di pemerintahan itu kecil saja, tetapi ketika perjuangan politiknya itu mulai dikenal oleh rakyat, kemudian dikenal oleh penjajah, maka memiliki pressure yang cukup besar di kehidupan politik Bapak Soekarno ini, sehingga saking memiliki figur pemimpin yang sangat luar biasa, maka Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi seorang anggota partai politik yang profesional itu akan mempunyai dedikasi yang tinggi. Kemungkinan dengan dedikasinya itu dia akan cepat untuk mendapatkan statusnya di organisasinya, sehingga pada akhirnya akan menjadi dewan legislatif yang diinginkan. Kemudian ada penyaluran yang ketiga yaitu organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan atau jasa. Umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Contohnya adalah koperasi dan badan usaha. Misalnya koperasi sekolah kita. Apa sih tujuan koperasi? Tentu
tidak lain adalah untuk mesejahterakan anggotanya. Karena itu koperasi melayani kebutuhan anggotanya. Koperasi sekolah berarti mengutamakan pelayanan terhadap peserta didik. Demikian juga halnya dengan koperasi pasar, koperasi petani, dan sebagainya. Organisasi koperasi itu dapat mesejahterakan anggotanya dan dapat diperjuangkan karena ada tujuan dan kerjasama sebelumnya yang sudah disepakati. Keberhasilan perjuangan koperasi mencerminkan keberhasilan anggota-anggotanya. Yang keempat, cara menyalurkan mobilitas vertikal itu adalah dengan organisasi profesi. Contohnya misalnya saluran mobilitas vertikal itu Persatuan Guru Republik Indonesia, wadahnya ya, wadah guru-guru, kemudian Ikatan Dokter Indonesia, kemudian Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan organisasi politik lainnya. Kalian dapat menemukan berbagai organisasi profesi yang lain di Indonesia yang mempunyai tingkat perkembangan yang luar biasa dalam memperjuangkan nasib anggota-anggotanya. Ya. Bagaimana organisasi profesi dapat menjadi sarana saluran mobilitas vertikal? Organisasi profesi itu merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, tujuan yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat untuk memperjuangkan profesinya. Contohnya PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Itu sebagai sarana perjuangan para guru dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan guru. Nah, sekarang tentang dampak-dampak mobilitas sosial. Apakah dampak yang terjadi dari mobilitas sosial tersebut? Apabila semua mobilitas sosial itu bersifat ke atas atau social climbing, maka semua orang akan merasa senang. Akan tetapi ada 3 kemungkinan mobilitas sosial itu, yaitu ke bawah, ke atas, atau ke samping. Karena itu perlu dipahami dulu bahwa terjadinya mobilitas sosial itu bersifat positif, ada juga yang bersifat negatif. Sekarang kita bahas tentang dampak mobilitas sosial bersifat positif. Yang pertama, akan mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah strata ke strata yang lain akan menimbulkan mobilitas yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang. Kalian dapat membedakan kondisi Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Kalau pada masa penjajahan, rakyat kecil itu tidak memiliki cita-cita untuk jadi pemimpin, misalnya jadi camat, jadi lurah, jadi gubernur, maka tapi karena kesempatan itu ada ketika proses kemerdekaan, kemudian mensejajarkan hak tiap rakyat itu memperoleh dampak positif yang sama, maka sekarang ini tidak ada yang tidak mungkin bagi rakyat kecil untuk bisa menjadi pemimpin. Yang kedua adalah dampak positifnya mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih cepat mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat di arah yang lebih baik. Contohnya, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan ini akan cepat jika didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini berarti perlu peningkatan kualitas pendidikan. Nah, yang lebih mutakhir lagi dari dunia agraris ke dunia industri yang sekarang ini adalah dunia IT jauh lebih menonjol. Sehingga bagaimana kita mengejar mobilitas sosial itu sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masing-masing orang dan pemerintah. Maka dari itu kualitas pendidikan memang harus lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Contohnya seperti ini, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga tercipta integrasi sosial.
perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat akan mendapatkan respon yang berbeda dari masyarakat yang lain. Pahamkah maksud Ibu? Misalnya nanti setelah kalian lulus dari MTS, kemudian melanjutkan sekolah di jenjang menengah atas, kemudian berpindah bukan pada daerah setempat, tetapi berbeda daerahnya, maka akan berubah pula konsep hidupnya. Dia akan mengikuti gaya hidup, norma-norma yang ada di kelompok barunya itu. Nah, itu apabila hal positif yang dia terima, maka akan berdampak pula positif dari gaya hidupnya. Tapi kalau dampak negatif yang dia terima, maka tentunya akan berdampak pula dia akan terpengaruh dengan lingkungan yang tidak akan menuju ke apa yang dicita-citakan. Berarti meningkatkan integrasi sosial. Yang selanjutnya adalah dampak negatifnya sekarang. Yang pertama terjadinya konflik. Mobilitas sosial itu tujuannya kan memperjuangkan manusia atau sekelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang lebih tinggi. Nah, kalau misalnya itu dilakukan secara wajar, maka tidak akan berdampak. Tetapi kalau misalnya di antara prosesnya menuju ke mobilitas sosial yang lebih baik itu kemudian timbul persaingan, timbul timbul persaingan, maka nanti itu yang akan memicu terjadinya konflik. Dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan itu tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategori. Bahkan jika menjelma menjadi persaingan konflik, maka dampaknya jauh lebih luas. Perjuangan Indonesia untuk mencapai kemerdekaan itu mendapat tantangan dari penjajah. Konflik ini tidak dapat dihindarkan, bahkan sampai terjadinya perang. Sebagai contoh, perjuangan karyawan bawah di salah satu perusahaan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, dia harus menghadapi persaingan antar karyawan yang lain. Jika dia berhasil survive, maka di antara perjalanan dia mencapai kedudukan yang lebih tinggi itu, maka ada konflik-konflik batin dan konflik-konflik sosial yang terjadi di sana. Lanjut. Gangguan psikologis. Seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatannya. Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki itu sudah lepas, ia masih tidak rela bahwa jabatannya itu lepas dari dia. Ada beberapa hal mengapa jabatan yang sudah dijabatnya itu bisa lepas. Salah satunya mungkin karena selesai masa jabatannya. Kemungkinan juga bahwa persaingan di bidang yang sama itu sangat luar biasa besar sehingga dia kalah dalam hal kemajuan dari tingkat kemampuannya. Nah, hal ini akan mengalami gangguan psikologis bagi orang tersebut dan mungkin akan membahayakan diri sendiri. Dampaknya bisa menjadi stres secara fisik maupun psikis. Nah, contohnya misalnya gangguan psikologis itu adalah munculnya penyakit darah tinggi, asam lambung, insomnia, susah tidur itu ya, bisa menjadi faktor manusia itu tidak bisa menerima keadaan yang baru. Jadi solusinya ya harus menerima apa yang sudah digariskan dan kemudian bertekad untuk merubah dan memperbaiki dirinya. Nah, semoga materi yang Ibu sajikan bisa dipahami. Sekian saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.